Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Standar kompetensi kita pada pertemuan kali ini adalah memahami ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kompetensi dasarnya menghargai pentingnya hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian indikatornya menjelaskan tentang aturan-aturan hak cipta, menjelaskan dampak pelanggaran hak cipta, menjelaskan jenis pelanggaran hak cipta, menerapkan aturan-aturan hak cipta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian HAKI, definisi hak cipta, jenis pelanggaran hak cipta, dampak pelanggaran hak cipta, kemudian etika moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana menerapkan aturan-aturan hak cipta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari HAKI atau hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi, HAKI ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama namanya hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property right. Kemudian, apa itu hak cipta? Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi simbolnya nanti adalah C ini. Kemudian hak kekayaan industri atau industrial property right, yaitu hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kemudian di sini ada beberapa definisi terkait hak cipta. Ada hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta untuk menerima dan mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian ada pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas aspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Kemudian ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Kemudian faktor-faktor terjadinya pembajakan hak cipta dan hak paten. Yang pertama masih rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah, sehingga peneliti tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovasi. Kemudian yang kedua, kurangnya anggaran pemerintah terhadap bidang teknologi sehingga menghasilkan lingkungan yang tidak kondusif untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan keilmuan yang memadai. Yang ketiga, pos pengeluaran atau biaya perjalanan untuk pembuatan hak paten menjadi hambatan tersendiri bagi yang akan mengurus hak patennya. Kemudian jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Yang pertama, membeli software program hasil bajakan. Yang kedua, melakukan instalasi software komputer ke dalam hard disk dengan program bajakan. Kemudian menggunakan satu lisensi software pada beberapa komputer atau menggunakan software komputer client server lebih dari jumlah yang semestinya. Kemudian melakukan modifikasi program software tanpa izin. Kemudian melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian dampak pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kerugian terhadap pelaku ekonomi, terutama bagi pemilik sah atas hak intelektual tersebut. Kemudian yang kedua, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan
Barang siapa yang sengaja dan melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud, paling singkat dipidana penjara 1 bulan dan denda 1 juta rupiah. Dan paling lama 7 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Kemudian juga banyak lagi dampaknya yang lain seperti tertulis di sini. Kemudian menerapkan aturan-aturan hak cipta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, memasarkan apa yang kita miliki ke pasaran sehingga konsumen mudah untuk mendapatkan produk yang asli. Kemudian yang kedua, hasil karya kita harus dipatenkan supaya mendapat perlindungan hukum. Yang ketiga, proteksi secara teknis terhadap hasil karya supaya tidak mudah dibongkar oleh orang lain. Yang keempat, pendistribusian dan penjualan mampu dijangkau oleh pasar. Kemudian menghargai kreasi orang lain. Menggunakan program perangkat lunak secara legal atau resmi dan tidak membeli barang bajakan. Kemudian yang kedua, menghindari sikap menyalin secara tidak sah atau illegal copy program perangkat lunak ciptaan orang lain untuk diedarkan atau dijual. Kemudian yang ketiga, menghindari aktivitas mengubah atau memodifikasi program yang telah dibuat oleh orang lain. Kemudian ada beberapa jenis lisensi. Lisensi ini adalah pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan, mengedarkan, atau menjual kepada pihak lain. Yang pertama, lisensi komersil untuk tujuan bisnis seperti digunakan oleh Microsoft, Lotus, dan Oracle. Kemudian lisensi non-komersil yang didapatkan secara gratis untuk dunia pendidikan, sosial, dan publik seperti Linux. Kemudian lisensi trial software. Di sini lisensi ini memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menggandakan. Biasanya software ini berlaku untuk jangka waktu terbatas. Kemudian ada namanya lagi lisensi shareware. Lisensi ini hak yang diberikan kepada pengguna untuk menggandakan tanpa izin seperti WinZip, Penshop, dan lain-lain. Kemudian lisensi freeware atau lisensi royalty. Lisensi ini diberikan hak pada program yang menempel pada program induk dan bersifat untuk mendukung operasi program lain. Kemudian lisensi open source ini digunakan secara bebas, digandakan, diubah sesuai dengan pengguna tanpa harus meminta izin kepada penciptanya seperti Linux, FreeBSD, dan baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar kembali. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.